dan saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang materi yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika, di mana pada materi ini saya akan memaparkan poin-poin pentingnya. Yang pertama itu dasar hukum lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia. Yang ketiga, makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu dasar hukum lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Simbol negara sebagai jati diri dan identitas NKRI. Yang pertama, lambang Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bendera negara, yaitu bendera merah putih. Yang ketiga, bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang keempat, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Dasar yuridis konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A. Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dasar hukum penggunaan lambang negara. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur kesejahteraan yang menggunakan bendera merah putih. Penodaan terhadap bendera negara, sahabat, penodaan terhadap bendera merah putih dengan lambang negara Garuda Pancasila, serta penggunaan bendera merah putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakan seperti terdapat pada pasal 52A, 142A, pasal 154A, dan pasal 473. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 1958 tentang penggunaan lambang negara. Undang-undang tentang bendera, bahasa lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, kesetaraan, keserasian, standarisasi, dan ketertiban dalam penggunaan bendera, bahasa lambang negara, dan lagu kebangsaan. Makna lambang negara Garuda Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Pasal 46. Lambang Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang di kepalanya menoleh terus ke kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dalam rantai pada leher Garuda semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkramkan oleh Garuda. Pasal 47. Pertama, Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 memiliki paruh sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan tenaga pembangunan. Yang kedua, Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Makna lambang negara Garuda Pancasila yang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 48 yang 1 di tengah-tengah perisai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Yang kedua, pada perisai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut. A. Dasar ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah berbentuk bintang yang bersudut 5. B. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan perisai di bagian kiri bawah atas perisai. C. Dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian
terdiri atas perisai. D. Dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng yang di bagian kanan atas perisai. Dan yang terakhir E. Dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi bagian kanan bawah perisai. Materi selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai lokal wisdom bangsa Indonesia. Burung Garuda merupakan kekayaan satwa Nusantara. Sebagai seekor satwa, burung Garuda mampu terbang tinggi, dan hal ini melukiskan cita-cita bangsa Indonesia. Sedangkan seloka Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan realitas bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat dan terdiri atas berbagai macam suku, adat istiadat, golongan, kebudayaan, dan agama. Wilayah yang menyatu menjadi bangsa negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika secara linguistik berarti beda itu, satu itu. Secara morfologis, Bhinneka berasal dari kata polimorfemis, yaitu bihi dan ika. Kata bihina berarti beda dan kata ika berarti itu. Oleh karena itu, jikalau diterjemahkan makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun berbeda-beda akan tetap satu dua, tidak ada hukum yang mendua, yaitu dualisme. Materi ketiga yaitu makna filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Unsur masyarakat yang membentuk bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, kebudayaan, dan agama, serta berdiam dalam suatu wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau. Oleh karena itu, keadaan yang beraneka ragam bukan merupakan suatu peradaban untuk dipertentangkan, melainkan perbedaan itu merupakan daya penarik ke arah kerjasama, persatuan, dan kesatuan dalam suatu sintesis dan sinergi yang positif sehingga keanekaragaman itu justru terwujud. Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme bangsa Indonesia yaitu A. Kesatuan sejarah. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah yaitu sejak zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, kemudian datang penjajah, tercetus Sumpah Pemuda 1928, dan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. B. Kesatuan nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki kesamaan nasib, yaitu penderitaan penjajahan selama 3,5 abad dan memperjuangkan demi kemerdekaan secara bersama dan akhirnya mendapatkan kegembiraan bersama Tuhan Yang Maha Esa tentang kemerdekaan. C. Kesatuan kebudayaan. Walaupun bangsa ini memiliki keanekaragaman kebudayaan, namun keseluruhannya merupakan satu kebudayaan, yaitu kebudayaan nasional Indonesia. Bagian E. Kesatuan asas kerohanian. Bagian ini adalah bangsa sebagai satu bangsa memiliki kesamaan cita-cita, kesamaan pandangan hidup, dan filsafat hidup yang berakar dari pandangan hidup masyarakat Indonesia itu sendiri, yang pandang hidup itu Pancasila. Dan terakhir, kesatuan wilayah. Bangsa ini hidup dari mencari penghidupan dalam wilayah ibu pertiwi, yaitu tumpah darah Indonesia. Menurut paham negara kesatuan, negara bukan terbentuk secara organis, tetapi negara terbentuk atas kontrak manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat negara persatuan bahwa negara adalah masyarakat itu sendiri. Negara mengatasi semua golongan yang ada dalam masyarakat. Negara tidak memihak pada satu golongan. Negara bekerja demi kepentingan seluruh rakyat. Konsep negara yang demikian adalah merupakan konsekuensi logis
dari paham negara adalah masyarakat itu sendiri, dan paham bahwa antara negara dan masyarakat terdapat relasi hierarki neogenetik. Negara adalah produk dari interaksi antara golongan yang ada dalam masyarakat. Nilai filosofi persatuan dalam kehidupan keanekaragaman dan kebangsaan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa. Semangat mayoritas bangsa itu oleh founding father kita diungkapkan dalam suatu slogan yang merupakan simbol semiotis moralitas bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini mengandung nilai-nilai etis bahwa setiap manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa pada sila pertama. Pada hakikatnya, berdasarkan harkat dan martabat manusia yang beradil dan beradab pada sila kedua. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini harus mendasar pada kesadaran telah memiliki kesamaan pandangan untuk mempersatukan diri dalam suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia pada sila ketiga. Memiliki kebebasan disertai tanggung jawab dalam hidup bersama, yaitu pada sila keempat, untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama, yaitu kesejahteraan suatu rakyat keluarga bangsa Indonesia, yaitu pada sila kelima. Baiklah, dari paparan materi yang saya bacakan, kita bisa simpulkan bahwa unsur filosofis kebinekaragaman dan semboyan negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keanekaragaman, yaitu terdiri dari atas menyertakan budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Serta Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana kata ini berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dalam kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka-ragaman budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan berbeda-beda. Baiklah, itulah tadi paparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.